Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Teori Portofolio, yaitu kelompok kami yang beranggotakan Istania Ridayani NIM 087, Maisara Hana Kamandita NIM 088, Novita Hosiatul NIM 100, dan Pipit Nur Cahyati NIM 107. Langsung saja kepada Mbak Novita sebagai pemateri pertama untuk memaparkan materi. Oke, next. Pengertian teori portofolio. Beberapa pengertian menurut ahli tentang teori portofolio. Yang pertama yaitu dari Mayo tahun 2008 mengatakan bahwa portofolio merupakan kombinasi aset yang ditujukan sebagai tempat penyimpanan nilai untuk masa depan. Kemudian kedua ada dari Sunariah tahun 2003 yang mendefinisikan portofolio sebagai sekumpulan aset yang dipegang oleh investor, baik perorangan maupun instansi. Kemudian ada Markowitz tahun 1952 yang menyatakan bahwa proses pembentukan portofolio dapat dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama dimulai dengan melakukan observasi, mengalami dan berakhir dengan suatu keyakinan akan performa masa depan pada sekuritas yang ada. Kemudian tahap kedua akan performa masa depan sekuritas dan berakhir dengan pemilihan portofolio. Dari beberapa definisi dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa teori portofolio adalah sekumpulan sekuritas yang dibentuk dengan tujuan untuk mengurangi risiko dan memperoleh return yang diharapkan. Next, ada asumsi penting yang mendasari teori portofolio, yaitu yang pertama, return dari investasi terdistribusi dengan normal, sehingga expected return dan standar deviasi adalah 2 parameter yang cukup untuk mendeskripsikan distribusi return. Apabila return tidak terdistribusi dengan normal, investor harus memperhitungkan parameter lainnya. Kemudian yang kedua, adanya investor bersifat risk-averse, yang berarti bahwa investor tidak menyukai risiko dan akan cenderung menghindari penambahan saham yang memiliki risiko tinggi ke portofolio mereka. Risk-averse tidak berarti bahwa investor tidak mau menanggung risiko sama sekali, tetapi investor tipe ini menganggap bahwa risiko adalah sesuatu yang tidak diharapkan tetapi bisa ditoleransi jika memberikan expected return yang cukup untuk mengkompensasi risiko tersebut, sehingga investor memilih expected return tertinggi untuk standar deviasi tertentu dan standar deviasi terendah untuk expected return tertentu. Sesuai dengan asumsi tersebut, maka investor yang memegang portofolio yang terdiversifikasi dengan baik adalah suatu hal yang rasional, karena investor tersebut memperhitungkan expected return serta standar deviasi dari investasi lainnya. Next, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Istania. Baik, selanjutnya adalah pemilihan portofolio. Pemilihan portofolio ini membahas tentang permasalahan bagaimana mengalokasikan penanaman modal agar dapat membawa keuntungan terbanyak namun dengan risiko terkecil. Markowitz mengembangkan indeks modal sebagai penyederhanaan dari min varian modal yang berusaha untuk menjawab berbagai permasalahan dalam penyusunan portofolio, yaitu terdapatnya begitu banyak kombinasi aktiva beresiko yang dapat dipilih dan disusun menjadi suatu portofolio. Dari sekian banyak kombinasi uang yang dipilih, seorang investor rasional pasti akan memilih portofolio optimal. Yang pertama yaitu ada portofolio efisien. Portofolio efisien ialah portofolio yang memaksimalkan return yang diharapkan dengan tingkat risiko tertentu yang bersedia ditanggungnya atau portofolio yang menawarkan risiko terendah dengan tingkat return tertentu. Suatu portofolio dikatakan efisien yaitu apabila yang pertama, dengan risiko yang sama mampu memberikan keuntungan yang lebih tinggi. Yang kedua, mampu menghasilkan tingkat keuntungan yang sama tetapi dengan risiko yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu portofolio optimal.
Portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio. Efisien, sesuai dengan preferensinya terhadap tingkat return maupun risiko. Portofolio yang dipilih investor ini adalah portofolio yang sesuai dengan preferensi investor, bersangkutan terhadap return maupun terhadap risiko yang bersedia ditanggungnya. Yang selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Mbak Istania. Baik, selanjutnya yaitu pembentukan portofolio. Tujuan dari pembentukan suatu portofolio adalah untuk mendapatkan return ekspektasi yang maksimal dengan tingkat risiko tertentu atau mendapatkan return ekspektasi tertentu dengan risiko yang minimal. Yang pertama yaitu pembentukan suatu portofolio dengan menggunakan model pendekatan Markowitz. Model Markowitz dalam analisisnya terbatas, hanya dapat dilakukan pada portofolio yang terdiri dari aset yang berisiko saja. Model Markowitz memang membantu untuk menghitung return harapan dan risiko portofolio, tetapi model ini memerlukan perhitungan covariance yang terlalu kompleks jika dihadapkan pada banyaknya sekuritas. Portofolio model Markowitz yang begitu kompleks dapat dalam perhitungan covariance. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam menentukan portofolio optimal dengan menggunakan model Markowitz. Yang pertama, menghitung return setiap saham, menghitung expected return saham, menghitung varian saham, lalu menghitung standar deviasi saham, menghitung kovarian antara dua saham dan portofolio, menghitung koefisien korelasi antara dua saham, serta menentukan proporsi dana dari saham-saham kandidat portofolio. Selanjutnya yaitu model indeks tunggal. Model indeks tunggal memiliki karakteristik yang menghubungkan perhitungan return setiap aset pada return indeks pasar. Asumsi yang dipakai dalam model ini adalah bahwa sekuritas akan berkorelasi hanya jika sekuritas-sekuritas tersebut mempunyai respon yang sama terhadap perubahan pasar. Model ini dapat menyederhanakan model perhitungan Markowitz yang kompleks. Adapun berikut ini merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai pembentukan portofolio. Yang pertama, mendeskripsikan perkembangan harga saham perusahaan, LQ45, IHSG, dan SPI. Menghitung parameter pasar yaitu return dan risiko dari pasar bursa, yang dalam hal ini merupakan Bursa Efek Indonesia. Lalu menghitung parameter saham, yaitu return dan risiko saham, menghitung kovarian antara saham dengan pasar yang mencerminkan hubungan antara return saham dengan return pasar, menghitung risiko sistematik saham, menghitung risiko tidak sistematik saham, menghitung alfa saham, menentukan axis return to beta atau yang disingkat ERB, menyusun peringkat saham berdasarkan ERB positif tertinggi sampai terendah, menentukan nilai CI saham-saham yang memiliki ERB positif, memilih portofolio optimal, menentukan proporsi dana untuk portofolio optimal, menentukan return portofolio, serta menentukan varian portofolio. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Pipit Nurjayati, dipersilakan. Baik, pada poin selanjutnya ada penilaian kinerja portofolio. Nah, jadi dalam penilaian kinerja portofolio itu kita perlu menggunakan beberapa variabel yang relevan. Di antaranya yang pertama adalah tingkat keuntungan, di mana tingkat keuntungan yang diperoleh oleh pemilik dari suatu portofolio itu dipengaruhi oleh dua sumber, yaitu kemungkinan adanya perubahan harga sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio tersebut, dan juga pembayaran dividen, atau bisa juga berupa bunga jika dalam portofolio tersebut terdapat obligasi. Nah, yang kedua ada risiko. Jadi pengukur risiko yang relevan bagi pemodal mungkin dinyatakan dalam bentuk deviasi standar tingkat keuntungan portofolio atau risiko total.
atau bisa juga berupa beta portofolio atau risiko sistematis. Deviasi standar